Di dunia penerbangan pasti teman-teman udah nggak asing dengan istilah full service airline dan low cost carrier. Full service airlines biasanya maskapai bendera atau kebanggaan dari suatu negara. Contohnya macam Garuda Indonesia, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, dan lain-lain. Kali ini saya berada di Malaysia dan ingin balik ke Indonesia. Karena saya sudah tinggal di Sumatera, bandara utama yang saya gunakan untuk terbang saat ini adalah Bandara Internasional Kuala Namu. Pas banget, rute Kuala Lumpur Kuala Namu dilayani maskapai full service juga, yaitu Malaysia Airlines. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Medan, kalau naik pesawat, hitungannya tuh cepet banget ya, cuma sekitar 40 menitan. Penasaran dong kalau naik full service, tapi penerbangannya singkat, bakal dapet service dan layanan apa aja? Kalau gitu, ikutin perjalanan saya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Nailal Ulya. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Kuala Lumpur di Malaysia, teman-teman. Ini saya barusan banget check out dari hotel, dari Prescott Hotel Kuala Lumpur di daerah Medan Tuanku. Dan saya juga barusan berpamitan kepada Mas Hadi Jasa. Kami bakal bertemu lagi 1 minggu lagi, teman-teman, di Malaysia lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke bandara Kuala Lumpur International Airport untuk balik menuju ke Indonesia terlebih dahulu, dan rencananya saya bakal naik Malaysia Airlines menuju ke Medan. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Nah, ini suasana di area Medan Tuanku sekitar pukul 11.43, teman-teman. Nah, untuk hotel yang saya inapi itu namanya Prescott Hotel Kuala Lumpur dan letaknya itu berdekatan banget dengan stasiun monorail. Jadi saya tinggal jalan kaki aja kurang lebih sekitar 400 meter itu langsung tiba di stasiun monorailnya. Saya akan menuju ke KL Sentral terlebih dahulu. Habis itu saya ingin mengejar naik kereta bandara menuju ke KLIE di daerah Sepang ya, teman-teman ya. Saya udah sampai di stasiun monorail di stasiun Medan Tuanku, dan untuk naik kita harus menuju ke atas karena stasiunnya terletak di bagian atas, teman-teman. Saya ingin membeli tiketnya terlebih dahulu. Dari sini menuju ke KL Sentral itu harganya kalau nggak salah sekitar 3,9 ringgit ya kemarin ya, entah 3,4, jadi kurang lebih sekitar 20 ribuan. Nah, ini suasananya nggak terlalu rame ya, masih sepi karena hari ini hari Minggu. Mungkin untuk hari-hari kerja ataupun rush hour itu bakal rame, teman-teman. Pembelian tiket di sini tuh nggak bisa melalui counter yang berada di sana, teman-teman, karena uang saya 100 ringgit dan di sini tidak menerima 100 ringgit. Jadi dibantu tukar uangnya, ada 50 ringgit, 10 ringgit, sama 1 ringgit. Ya udah, kita langsung aja untuk pesen tiketnya dari Medan Tuanku menuju ke KL Sentral. Ini harganya 3,4 ringgit, teman-teman, dan klik tunai, uangnya kita masukkan ke sini. Udah beli tiketnya dan saya masukin 4 ringgit, ada kembaliannya 60 sen, ini bentuknya koin. Dan untuk tiketnya tuh kayak gini, teman-teman. Saat kita masuk tinggal kita tap aja, ya bakal terbuka sendiri dan kita menuju ke peron. Untuk yang platform 1 itu menuju ke Titi Wangsa. Kelihatannya untuk yang menuju ke arah KL Sentral tuh berada di peron yang satunya, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh jalurnya double track ya untuk monorailnya. Bentuk tiketnya lucu, macam di Bangkok juga, teman-teman. Jadi nanti saat mau keluar ini nggak di tap out lagi, tetapi kayak dimasukkan kayak gitu. Nah, kita menuju ke sini ya. Mari kita tunggu untuk keretanya datang, teman-teman. Oh, ini pas banget nih datang nih. Ini sekitar pukul 12.07 udah tiba di stasiun monorail KL Sentral, teman-teman. Dan penumpang yang turun di sini tuh rame banget. Untuk monorail di Kuala Lumpur ini cuma 1 lane ya. Jadi membentang dari KL Sentral menuju ke Titi Wangsa. Apabila teman-teman ingin menuju ke Hang Tuah, Bukit Bintang, Medan Tuanku, ataupun yang lain-lain bisa naik monorail ini.
Nah, untuk KL Sentral ini stasiunnya di monorail itu langsung tersambung atau terkoneksi menuju ke KL Sentral yang gede banget ya. Tetapi kita harus menyeberangi yang namanya NU Sentral yang bisa dibilang tuh macam mall teman-teman. Di KL Sentral sendiri kita bisa naik kereta bandara, LRT, MRT ataupun kereta jarak jauh yang bisa dibilang memang sentralnya ya, dan bahkan ada terminal bisnya juga teman-teman. Karena saya pakai koin bukan menggunakan kartu Touch and Go, jadi apabila kita pin keluar, koinnya dimasukkan ke sini. Dia bakal terbuka sendiri. Oke. Saatnya kita menuju ke arah NU Central. Jadi di sini tuh ada petunjuk arahnya nih teman-teman, keluar seat ataupun keluar exit C ya. Nah, ini dia. Kita langsung masuk mall. Wow. Setelah kita melewati keriuhan NU Central Mall, teman-teman, kita sudah tiba di KL Central Station. Nah, dari sini saya akan naik kereta bandara. Nah, menuju ke sana saya pengen naik KLIA Express. Soalnya ada KLIA yang biasa, teman-teman, atau namanya KLIA Transit. Yang Express ini nggak berhenti-berhenti, jadi langsung menuju ke tujuan akhirnya. Jadi apabila KLIA Transit itu ada berhenti macam di stasiun Bandar Tasik Selatan dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Nah, kita menuju ke sini untuk membeli tiketnya. Harganya Rp55 teman-teman, dan kita bisa belinya pakai vending machine di sana tuh. Kita langsung aja masuk ya. Kita scan barcode-nya. Oke. Dan ini jangan sampai hilang teman-teman. Jadi ini digunakan untuk keluar lagi nih. Untuk tiketnya tuh gede banget ya, sekaligus resipnya. Jadi apabila Rp55 ya memang kurang lebih sekitar 200 ribuan untuk saat ini. Apabila rate ringgit itu sekitar 3.800 rupiahan teman-teman. Let's go menuju ke bandara untuk balik menuju ke Indonesia lagi. Dan kalau nggak salah keberangkatan selanjutnya pukul 12:20 teman-teman. Ya harus agak cepet-cepet ya. Jadi ini merupakan tiket 1 hari, kita bisa memilih jam keberangkatan kapanpun. Ini pada lari semua teman-teman, daripada nunggu belakangnya lagi. Oke, masih dibuka nih, alhamdulillah sampai juga nih. Wah, ada toiletnya juga nih di sini, dan ini penumpangnya ramai banget. Oke, ini sekitar pukul 12:50 kita sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur Terminal 1, dan ini suasananya rame banget. Untuk keluar kita harus scan barcode-nya lagi teman-teman. Jadi tiketnya jangan sampai hilang. Kalau hilang wah, ngeluh bos. Nah, kita scan di sini. Oke. Mari kita langsung menuju ke tempat pemberangkatan ya teman-teman ya, karena waktunya udah cukup mepet dan untuk imigrasi di sini tuh terkenal padat banget. Salah satu negara yang cocok buat liburan dan biaya hidupnya nggak beda jauh dengan Indonesia, ya pastinya Malaysia. Udah dekat dan pilihan pesawatnya juga banyak banget. Kalau weekend atau liburan panjang, rasanya tuh selalu pengen liburan, walaupun dekat-dekat aja. Makanya kali ini saya memilih Malaysia sebagai destinasi liburan. Setelah pos keliling, saatnya buat balik lagi ke Indonesia. Untungnya, rute dari Malaysia ini hampir menjangkau kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya menuju ke Medan. Seharinya aja dari Kuala Lumpur ke Medan ada banyak banget maskapai yang melayani. Tetapi pilihan saya kali ini jatuh kepada maskapai asli Malaysia, yaitu Malaysia Airlines. Rencanakan momen libur sekolah dengan terbang ke berbagai destinasi impianmu bareng keluarga karena ada promo spesial Meet Your Holy Deals dari tiket.com. Nikmati diskon tiket pesawat dan instant cashback hingga 280.000 kalau pakai kode promo saya FlyInu untuk berbagai pilihan rute penerbangan domestik dan internasional. Promo hanya berlaku sampai tanggal 22 Juni ya. Yuk serbu diskonnya sekarang. Saya sekarang sudah berada di bagian atas ya teman-teman, tempat pemberangkatan untuk keberangkatan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur Terminal 1. Jadi apabila teman-teman ingin naik pesawat dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, itu teman-teman harus tahu apakah pesawatnya itu berangkat dari Terminal 1 atau Terminal 2. Karena letak dari kedua terminal itu cukup jauh, dan apabila salah ya harus effort membutuhkan waktu yang lebih lagi teman-teman. Jadi penandanya seperti ini. Untuk Terminal 1 itu kebanyakan pesawat-pesawat full service seperti Singapore Airlines, Garuda Indonesia, Thai Airways, ANA, Malaysia Airlines dan lain-lain.
Tetapi untuk Terminal 2 itu kebanyakan adalah low cost carrier seperti AirAsia. Penguasanya memang AirAsia sih. Nah, untuk dari Kuala Lumpur menuju ke Medan sendiri ternyata ada full service sama ada low cost carrier. Untuk low cost carriernya dilayani oleh AirAsia Indonesia dan AirAsia Malaysia. Dan untuk full service-nya itu ada Batik Air dan Malaysia Airlines. Pada kesempatan kali ini saya akan naik Malaysia Airlines teman-teman, dan dalam seharinya itu terdapat 2 pemberangkatan pagi dan sore. Saya akan naik yang sore. Karena ini waktunya udah mepet banget juga, saya harus masih ada security check sama imigrasi. Langsung aja kita menuju ke counter check-in untuk mencetak boarding pass-nya. Let's go. Untuk bangunan bandaranya ini gede banget teman-teman. Nah, untuk yang ke sebelah kiri sana merupakan keberangkatan domestik, dan untuk yang sebelah kanan sana itu kebanyakan keberangkatan internasional. Mari kita lihat untuk counter check-in itu berada di mana untuk Malaysia Airlines. Kalau enggak ya kita pakai vending machine kayak gini teman-teman. Jadi langsung otomatis. Nah, untuk pesawat yang saya naik itu pukul 14.55 itu dia. Nah, MH864 teman-teman. Di Roha. Mari kita check-in menggunakan vending machine aja di sini teman-teman. Di sini pilihannya ada Malaysia Airlines, KLM, Batik Air, Cathay sama Korean ya. Kita pilih Malaysia Airlines. Dan untuk kode bookingnya berapa ya? Sebentar, kode bookingnya. Di sini saya pakai aplikasi tiket.com teman-teman. JPF JZJ. Nah, print boarding pass. Kita harus menyiapkan paspor juga ya. Wow. Karena saya udah check-in online, ini langsung tertera boarding passnya langsung ke print teman-teman. Ya udahlah, kita langsung menuju ke tempat pemberangkatan aja kalau kayak gitu. Nah, untuk boarding passnya seperti ini, kertas biasa. Saya akan duduk di seat nomor 7F teman-teman. Beruntung banget dapat window seat, sisa 1 doang. Dan nanti bakal berangkat dari gate H6. Dan untuk waktu boardingnya pukul berapa ya? Oh, ini nih, 13.55. Jadi kurang lebih sekitar 1 jaman lagi teman-teman. Oke lah, langsung menuju ke sana ya. Karena takutnya untuk imigrasinya itu panjang banget. Nah, untuk imigrasi menuju ke sana teman-teman. Sekitar pukul 13.29 sudah menyelesaikan proses imigrasi, dan untuk pesawat yang saya naiki bakal boarding melalui pintu H6. Jadi di sini tuh ada pintu CGH. Untuk H itu menuju ke sana teman-teman. Dan setelah kita melewati imigrasi, kita bakal melewati security check pertama dan langsung disambut macam mall teman-teman. Ini suasana di gate keberangkatan yang bagian H teman-teman. Rame banget. Jadi untuk penerbangan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, terutama yang internasional ya, itu rame nih. Ada yang menuju ke Eropa, ada yang menuju ke Middle East, ada yang menuju ke Asia, dan ada juga menuju ke Australia sampai ke New Zealand teman-teman. Ini saya sudah berada di depan gate H4, H6 teman-teman. Tetapi di sini nggak boleh masuk karena untuk list menuju ke Medan itu nggak ada. Padahal untuk di layar di sebelahnya di situ itu memang pindahnya menuju ke H6 sini. Tetapi petugas tidak memperbolehkan saya masuk, katanya udah tutup. Waduh, masa udah tutup kayak gitu teman-teman. Tetapi tulisannya untuk di layar itu belum pintu dibuka atau gate open, masih new gate kayak gitu teman-teman. Ini masih lihat-lihat lah. Dan ada beberapa penumpang Indonesia yang menuju ke Medan mengalami hal yang sama teman-teman. Mari kita lihat aja lah ya seperti apa. Masa udah ketinggalan padahal masih lama nih. Barusan dibikin agak panik sama petugas bandara di Bandara Internasional Kuala Lumpur ini teman-teman. Saya tadi dapat notifikasi dari email waktu saat saya naik kereta bandara bahwa untuk pesawat yang saya naik itu dipindah gate-nya menuju ke pintu boarding H6. Nah, saya pastikan lagi nih, untuk di layar, untuk di bandara itu seperti apa. Masih sama, di pintu H6. Nah, ini kan saya baru ngeprint boarding pass, yang otomatis bisa dibilang itu udah diupdate oleh sistemnya. Ini hasilnya H6. Terus akhirnya saya menuju ke gate nih, udah sampai H6. Tapi tulisannya di situ untuk ke Kuala Namu belum ada. Memang di situ adanya menuju ke Singapura, pesawat yang lain ya. Terus di situ ada yang menuju ke Penang, pindah gate tulisannya. Terus ada yang menuju ke Denpasar, lanjut ke Perth. Nah, akhirnya saya bilang nih ke petugasnya, saya mau boarding untuk ke Kuala Namu katanya. Oh, Kuala Namu tak ada, udah ditutup pintunya gitu kan. Terus
Tapi akhirnya saya jelaskan, tapi di layar di depan dipindah ke pintu H6 ini katanya. Terus udah tak bisa masuk lah nih, berarti udah ditutup. Soalnya saya doang katanya yang mau ke Kuala Namu gitu. Nggak ada ke Kuala Namu katanya. Saya udah keringet dingin, udah panik. Saya jelaskan, padahal waktu untuk boardingnya masih lama. Ini masih ada 1 jam untuk terbangnya, tapi ya saya hanya menjalankan tugas, saya tak tahu masalah boarding atau tak gitu. Nah, kayak gitulah istilahnya. Akhirnya saya sempat berdiam diri beberapa saat di situ ya teman-teman, karena saking peningnya. Oma harus naik pesawat apa lagi nih, karena pilihan ke Medan kan nggak terlalu banyak, dan apabila beli tiket yang baru keberangkatan malam itu adanya dari KLIA 2 AirAsia, otomatis saya harus masa keluar imigrasi lagi, pindah ke terminal, masuk imigrasi lagi. Nah, ternyata di situ ada beberapa orang Indonesia juga yang pengen ke Medan. Akhirnya saya tanya, "Bu, mau kemana?" Nah, "Mau ke Medan, naik Malaysia Airlines, Bu." "Iya, gini. Terus saya cerita lah tadi, "Oh, belum Mas, tadi saya dari gate G sana disuruh pindah jauh kali ternyata," kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah itu. Terus saya tunggu beberapa saat, 5 menit kemudian muncul di layarnya bahwa itu merupakan tempat boarding untuk Malaysia Airlines menuju ke Medan. Tetapi di sini masih mempersilahkan kepada para penumpang menuju ke Singapura terlebih dahulu karena pemberangkatannya yang terlebih dulu, teman-teman. Ya udahlah. Nih saya masih nunggu untuk di ruang tunggu di Bandara Internasional Kuala Lumpur ini. Nah, ternyata untuk di gate keberangkatan yang H ini, teman-teman, modelnya itu memanjang. Terus untuk tempat boardingnya itu di bagian bawah. Jadi sebelum kita masuk ke tempat boarding, kita melakukan security check kedua. Habis itu kita turun ke bawah, baru kita bisa melihat pesawatnya secara leluasa. Ini para penumpang yang ingin menuju ke Medan, teman-teman, sudah berkumpul di depan gate H6. Ternyata ramai juga ya penumpang yang naik Malaysia Airlines ini dari Kuala Lumpur menuju ke Medan. Dan untuk pesawat Malaysia Airlines itu setiap harinya melayani 2 rute penerbangan dari Kuala Lumpur menuju ke Medan. Mantap juga nih, pangsa pasar Medan menuju ke Malaysia, teman-teman. Setelah drama berlalu, ini saya sudah berada di ruang tunggu untuk pesawat yang saya naiki menuju ke Kuala Namu Medan, teman-teman. Dan untuk di sini ruangannya itu berkarpet semua, ditambah di sini juga banyak banget kursi-kursi untuk para penumpang, dan ada juga colokan listrik, teman-teman. Nah, suasananya masih sepi ya, karena tadi saya berada di barisan bagian depan nih, kayak gini. Jadi untuk security check-nya itu berada di atas, nanti kita turun ke bawah. Dari sini kita bisa langsung melihat suasana bandaranya secara lebih dekat, secara lebih jelas, teman-teman. Untuk fasilitas lainnya, di sana juga ada toilet tuh. Saya sekarang sudah berada di gate keberangkatan untuk Malaysia Airlines yang saya naiki dari Kuala Lumpur menuju ke Medan. Penerbangan dari Kuala Lumpur menuju ke Medan itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 40 menitan. Selama 1 hari, setiap harinya, itu Malaysia Airlines memiliki 2 penerbangan terjadwal menuju ke Medan, bisa menandakan bahwa pangsa pasar Kuala Lumpur menuju ke Medan untuk Malaysia Airlines sendiri itu ramai banget. Untuk rute Malaysia Airlines menuju ke Indonesia itu cukup beragam, ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, sama Pulau Sulawesi. Pulau Sumatera itu ada menuju ke Medan sama Pekanbaru. Pulau Jawa itu ada Jakarta pastinya, ada ke Jogja sama Surabaya. Pulau Bali pastinya Denpasar, untuk Pulau Kalimantan adalah Balikpapan, dan untuk Pulau Sulawesi adalah Makassar. Tetapi selain penerbangan menuju ke Medan, Surabaya, Jakarta, dan menuju ke Denpasar itu waktu-waktu tertentu aja, teman-teman. Jadi nggak tiap hari ada penerbangannya. Untuk aircraft yang digunakan, Malaysia Airlines itu menggunakan kebanyakan narrowbody, Boeing 737-800 seperti Garuda Indonesia. Tetapi untuk Malaysia Airlines sendiri juga memiliki wide body-nya, yaitu Airbus A330 ditambah Airbus A350. Untuk Airbus A380-nya itu sudah retire, sudah tidak digunakan lagi. Tetapi sayangnya untuk menuju ke Medan itu menggunakan Boeing 737-800. Untuk wide body-nya itu seringnya digunakan menuju ke Denpasar sama menuju ke Jakarta. Oke lah, mari kita tunggu waktu boardingnya, teman-teman. Harusnya ini udah waktunya boarding, dan ini sudah telat kurang lebih sekitar setengah jam.
Ya udahlah, semoga perjalanan lancar. Mari kita tunggu untuk penerbangan menuju ke Medan. Let's go. Ini sekitar pukul 3 sore teman-teman, sudah waktunya boarding dan di sini tuh ada grup-grupnya kayak gitu teman-teman. Dan untuk saya tuh masuknya GRP 6. Jadi yang duluan masuk itu bisnis kelas, terus yang membawa balita ataupun anak kecil ataupun lansia, terus lanjut GRP 1, GRP 2. Dan karena saya duduk di seat agak depan 7F, masuknya GRP 6. Akhirnya agak belakangan. Ya wis lah, kita tunggu aja. Ini kita mendapatkan fasilitas Garbarata untuk masuk ke dalam pesawat teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu panas-panasan untuk masuk ke dalam pesawat. Nah, di sana ada Boeing 737-800, di sana juga ada Boeing 737. Banyak banget Boeing 737 karena ini memang markasnya Malaysia Airlines teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita menuju ke Medan. Medan. Oke, terima kasih. Sudah berada di dalam pesawat dan untuk di kelas ekonomi ini konfigurasi seatnya 33 teman-teman, dan untuk Malaysia Airlines ini memiliki dua kelas yaitu bisnis dan ekonomi. Wah, walaupun ini ekonomi, legroomnya itu lega banget, bisa ngurusin kaki. Di depan langsung ada kantung untuk menaruh barang atau botol. Terus di sini ada air sickness bag ditambah dengan meja lipat teman-teman di bagian sini. Untuk safety information card itu berada di atas ini teman-teman, ditambah dengan majalah. Ini majalah dari Malaysia Airlines, dan di sini tuh wireless in-flight entertainment at your fingertips. Ini ada wifi-nya juga. Nah, untuk suasananya seperti ini masih proses boarding. Kursinya itu menggunakan kursi model baru. Di sini ada sarung headrest-nya, ada logo Malaysia Airlines, dan di sini menggunakan kulit warna biru. Bagian atas tuh abu-abu kayak gitu teman-teman. Mantap ya. Walaupun tidak ada in-flight entertainment, tetapi di sini ada colokan USB sama colokan Type-C untuk mengisi daya teman-teman. Dan untuk pemandangan keluarnya itu seperti ini nih. Ini saya pribadi itu udah lama banget gak naik Malaysia Airlines. Terakhir kali itu sekitar tahun 2018 entah 2019an, entah dari Kuala Lumpur menuju ke Medan atau Kuala Lumpur menuju ke Jakarta teman-teman. Udah lama banget. Dan saya udah beberapa kali naik Malaysia Airlines, entah di penerbangan domestik ataupun di penerbangan internasional ya. Ini penerbangan menuju ke Medan cukup singkat. Mari kita lihat untuk fasilitas atau servis apa aja yang diberikan. Saya penasaran banget. Kemungkinan besar ya cuma snack sama air ataupun minum kayak gitu sih teman-teman. Tetapi sayang untuk yang baru-baru seperti ini itu sudah tidak ada in-flight entertainment-nya. Jadi mungkin in-flight entertainment-nya itu diganti wifi on board ya. Real, ini penumpangnya ramai banget teman-teman, penuh dari depan sampai belakang, bahkan di kelas bisnis saja penuh. Saya senangnya di sini untuk kaca yang di aircraft yang saya naik ini teman-teman, ini jernih banget, jadi bisa melihat pemandangan keluar secara jelas banget ya teman-teman ya.
Ini pesawat Malaysia Airlines yang saya naiki sudah diberangkatkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur. Dan ternyata area dari Bandara Internasional Kuala Lumpur itu luas banget teman-teman. Tetapi untuk pemandangan saat take off atau landing di bandara sini sama dengan Kuala Namu itu nggak jauh beda, karena dikelilingi kelapa sawit. Untuk letaknya juga nggak beda jauh sama Kuala Namu, karena Kuala Namu ataupun Kuala Lumpur itu juga jauh dari pusat kota teman-teman. Jadi kita harus naik transportasi yang lain macam bis ataupun kereta api. Dan perjalanan menuju ke Kuala Namu ini kurang lebih sekitar 40 menit sampai 1 jam. Tadi kalau nggak salah tuh saya dengar itu 1 jam 5 menit teman-teman. Udahlah, mari kita nikmati. Ini karena penerbangannya pendek banget, kurang lebih 40 menitan dan lebih pendek daripada Singapura menuju ke Medan, makanya di sini kita langsung mendapatkan fasilitas seperti ini. Kita langsung mendapatkan air mineral, tambah tisu, ditambah dengan kacang, cuma kacang asin teman-teman. Nah, ini kan udah connect ke wifi, terus kita pengen nonton film kayak gitu. Ini ada tempat khususnya teman-teman. Jadi di sini ada tombolnya, kita klik ataupun kita tarik. Nah, bakal muncul seperti ini. Bisa digunakan sebagai tempat HP kayak gini. Bisa disesuaikan untuk tab ataupun lain-lain. Wah, mantep nih. Tertulis di sini bahwa armada yang saya naiki ini memiliki WiFi teman-teman. Dan untuk WiFi kita pilih MH Studio dan nanti connect ke mhstudio.streamonboard.com. Mari kita coba untuk di HP saya. WiFi-nya kita nyalain terlebih dahulu ya. WiFi MH Studio. Oke. Nanti otomatis muncul seperti ini, kita konekkan, buka ke Chrome. Save. Oke, ada pilihan movie, TV, Base of Malaysia and Music. Movie. Ada beberapa pilihan teman-teman. Coba kita pilih action. Untuk movie-nya nggak terlalu banyak ya kalau menurut saya. Tapi lumayan lah ini teman-teman. Oh, banyak ternyata ke sampingnya. Ada TV, ada drama, komedi, kids, dan lain-lain teman-teman. Banyak banget pilihannya ternyata. Untuk musiknya ini pilihannya juga banyak banget. Album-albumnya ini tersedia banyak ya. Mantap. Konten di bulan Mei mengenalkan apa aja yang ada di Malaysia teman-teman, kayak Malaysian cuisine, terus ini Mantap Cruise, jadi wisata-wisata kayak gitu. Ini salah satu hal yang menarik sih, jadi bisa menambah insight kepada para penumpang, kepada pengumuman nih. Selesai dalam perkembangan dalam penerbangan Encik Ajai. Dan segi bawah penerbangan kita sekarang sudah turunkan peraturan melepasi ketinggian 23,000 kaki kelajur beranda 814 jam. Baru aja berangkat teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 15 menitan sudah meninggalkan ketinggian jelajah dari 23.000 kaki. Jadi ini keren. Perbezaan waktu di antara Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur adalah 1 jam. Jadi
itu mengenalkan budaya-budaya, wisata-wisata ataupun kulineri yang berada di Malaysia teman-teman. Nah, ini explore Malaysia. Jadi wilayah Malaysia itu ada dua ya, ada Semenanjung sama di Kalimantan. Kota-kota yang berada di dunia teman-teman, mantap nih infonya nih. Terus untuk duty free apa aja ya? Nah, di sini ya seperti biasa lah, ada parfum, aksesoris, biasanya ada jam tangan, di sini ada kacamata, mainan, dan lain-lain teman-teman. Dan di sini menggunakan harganya ringgit ya. Dan USB di tempat tunggu anda. Semua saja akan diinputkan sebagai persediaan untuk kendaraan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, boys and girls, we will be descending shortly. You may return any items, including large electronic device, to the main compartment and to disconnect all device from the easy power supply, including the USB port. Ini sudah persiapan untuk landing ya. Ini penerbangannya tuh apabila dari Medan, macam Medan menuju ke Penang juga, salah satu kota yang ada di Malaysia teman-teman. Jadi Medan itu memegang salah satu rute internasional yang unik dari Indonesia. Kalau menurut saya penerbangannya singkat banget, baru naik, baru tiba di ketinggian jelajah, langsung turun lagi teman-teman. Nah, uniknya juga apabila kita terbang dari Malaysia menuju ke arah Indonesia, terutama di rute Kuala Lumpur menuju ke Medan ataupun Penang menuju ke Medan, ini tadi berangkat tuh harusnya jadwal pukul 14.55. Jadwal kedatangan di Medan itu sama, macam kayak nggak terbang teman-teman. Hal itu disebabkan karena waktu Malaysia itu lebih duluan 1 jam dibanding dengan Indonesia. Jadi jadwal keberangkatan sama jadwal kedatangan sama. Unik sih. Sudah memasuki Pulau Sumatera, dan apabila kita memasuki Pulau Sumatera seperti ini dari arah Selat Malaka, kelihatannya kita bakal landing dari arah Tanjung Morawa teman-teman. Karena untuk di Bandara Internasional Kuala Namu itu ada satu runway, jadi apabila sesuai azimutnya itu kita dari arah Tanjung Morawa ataupun dari arah Selat Malaka, karena cuma ada 2 arah aja teman-teman. Alhamdulillah, ini sekitar pukul 15.20 kita sudah tiba di tujuan, yaitu di Bandara Internasional Kuala Namu. Dan ini pesawatnya masih taxiing untuk menuju ke bangunan bandara. Akhirnya balik ke Indonesia lagi. Ini kita sudah tiba di bangunan bandara teman-teman, dan kita parkir tadi tepat di sebelah AirAsia. Untuk AirAsia-nya persiapan berangkat ya. Dan ini para penumpang langsung banyak yang berdiri juga untuk
turun dan alhamdulillah kita juga mendapatkan fasilitas Garba Data, jadi nggak perlu pening-pening ataupun payah-payah untuk menuju ke kedatangan internasional. Habis ini kita melalui imigrasi dan kurang lebih ini sekitar pukul 3:30 sore waktu Indonesia, teman-teman. Alhamdulillah ini kita sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Dan habis ini kita akan melalui 2 proses, teman-teman, yaitu proses imigrasi dan proses bea cukai. Nah, untuk di Indonesia itu tidak ada arrival card, tetapi adanya macam EDC, Electronic Digital Custom, kayak gitulah, teman-teman. Jadi kita harus ngeklaim ada barang yang kita klaim atau enggak. Kalau enggak ada, yaudah tinggal centang tidak dah, habis itu submit. Nanti saat berada di bea cukai tinggal di scan aja. Udah aman, kita keluar dari pesawat. Keluar dari bandara juga nih. Suasananya untuk di internasional ini lumayan sepi ya. Jadi kelihatannya macam ada Malaysia Airlines doang, teman-teman. Untuk AirAsia udah berangkat nih. Untuk menuju ke imigrasi kita menuju ke bawah untuk di kedatangan sini. Sudah menyelesaikan proses imigrasi, teman-teman, dan ternyata untuk di Bandara Internasional Kuala Namu sudah ada electronic gate ya bagi paspor-paspor kompatibel kayak gitu, teman-teman. Kelihatannya untuk paspor Indonesia bisa semua deh. Nah, apabila teman-teman ada barang bagasi, ngambilnya berada di sini. Karena saya tidak ada barang bagasi, saya pengen langsung keluar aja menuju ke sini. Alhamdulillah ini perjalanan saya sudah tiba, yaitu di Bandara Internasional Kuala Namu. Dan habis ini saya akan melanjutkan perjalanan langsung balik menuju ke Aceh. Jadi cukup sekian untuk perjalanan saya naik Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur menuju ke Medan. Salah satu penerbangan internasional yang cukup singkat yang pernah saya lakukan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!